Pemirsa, kasus korupsi yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid membuktikan praktik korupsi adalah permasalahan yang terus berulang. Biaya politik yang mahal disinyalir menjadi salah satu penyebabnya. Lantas apakah kepala daerah harus menggadaikan integritasnya hanya untuk menjadi jalan pintas balik modal? Inilah benang merah, buah ongkos politik melangit. Jadi dia tidak akan mau lagi memilih seorang pemimpin kalau nggak dikasih duit. Karena rakyatnya sedang sakit. Kenapa sedang sakit? Karena sistem kita ini membuat rakyat sakit. Hanya dengan pemerintah yang bersih, Indonesia bisa bangkit. Operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjaring Gubernur Riau Abdul Wahid menambah rentetan praktik korupsi yang terjadi di tingkat pemerintahan daerah. Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau M. Arief Setiawan dan tenaga ahli Gubernur Dani M. Nur Salam. Sang gubernur diduga memeras para kepala unit pelaksana tugas wilayah dari penambahan anggaran tahun 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah 1 sampai 4 Dinas PUPR PKPB. Gubernur diduga meminta jatah fee sebesar 5% atau 7 miliar rupiah dengan bahasa kode 7 batang. Mereka yang menolak tunduk menyerahkan upeti diancam akan disingkirkan. Kasus ini hanyalah satu di antara sejumlah perkara lainnya yang terbelenggu praktik rasuah. Berdasarkan catatan KPK, sudah ada 171 bupati dan wali kota yang terjerat kasus korupsi, sedangkan gubernur mencapai 30 orang. Data itu belum termasuk kasus terbaru yang membelit Gubernur Riau dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Survei KPK dan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mengungkap biaya calon bupati dan wali kota rata-rata mencapai 30 miliar rupiah. Jika ingin menang, tentu besarannya lebih tinggi, menyentuh 50 sampai 70 miliar rupiah. Di lain pihak, gaji bupati ataupun wali kota terpilih selama 5 tahun terhitung di bawah biaya politik. Begitu pula dengan biaya politik menjadi gubernur, bisa mencapai 100 miliar rupiah. Hal ini pun memunculkan pertanyaan, apakah ongkos politik saat pilkada yang begitu besar menjadi dorongan utama bagi kepala daerah untuk melakukan tindakan rasuah? Cuman memang sistem sekarang ini yang mengakibatkan high cost di pemilihan karena orang-orang yang sedang bertarung itu mengeluarkan duit banyak karena melakukan money politik. Sebenarnya gitu ya. Ini yang harus sebenarnya dilakukan perubahan yang mendasar ke depannya. Kita harus mencari format supaya sistem ini tidak bisa lagi melakukan yang namanya money politik. Ini merusak loh sebenarnya. Kenapa merusak? Bukan cuma merusak sang calon bupati, gubernur maupun tapi merusak seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Seluruh rakyat Indonesia itu jadi pragmatis, jadi korup, pikirannya jadi korup. Kenapa jadi korup pikirannya? Karena nanti dia terbiasa, jadi dia tidak akan mau lagi memilih seorang pemimpin kalau nggak dikasih duit. Walaupun misalnya dia tahu nih, ada calon A bagus, orangnya integritasnya bagus, ya pendidikannya bagus, tapi dia nggak punya duit, nggak bisa bagi-bagi duit, nggak dipilih sama rakyat, karena rakyatnya sedang sakit. Kenapa sedang sakit? Karena sistem kita ini membuat rakyat sakit. Selain politik uang, mahar politik dan biaya kampanye yang selangit disinyalir merupakan penyebab para kepala daerah ingin mencari jalan pintas untuk balik modal. Padahal Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus menggaungkan komitmennya memerangi korupsi yang ada di tanah air. Namun nampaknya korupsi akan terus mendarah daging di tubuh pemerintahan jika tidak dibarengi kesadaran dari para pejabat negara untuk bersama-sama berbenah. Apalagi faktanya banyaknya peluang-peluang yang ada dapat membuat kepala daerah tergoda. Ya, jadi memang kalau biaya pilkada ada hubungan dengan korupsi, tentunya itu ada risetnya sendiri ya, ekonometriknya. Jadi misalnya kalau biaya besar maka ada kecenderungan ingin mengembalikan tentunya dengan peluang-peluang yang ada. Cuman sekali lagi kita nggak bisa mengeneralisir kalau tadi dikatakan bahwa provinsi tertentu 4 kali misalnya. Berarti itu budaya yang kita boleh atribusikan pada provinsi tertentu. Dan saya rasa Pak Prabowo itu sangat tegas dengan mengatakan bahwa
udah nggak ada tebang pilih tanam, udah nggak ada lagi namanya pandang bulu. Semua bahkan kalau ada di lingkungan terdekatnya, bahkan di kabinet, bahkan di partainya sendiri, bahkan di daerah, semua dibabat habis korupsi. Jadi kalau dibilang penegakan hukum perlu diperkuat lagi, saya rasa ini udah kuat. Tapi kita nggak pernah puas. Pada Pilkada tahun 2024 misalnya, Pilkada serentak disebut-sebut menjadi penyebab korupsi. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pada Pilkada serentak yang digelar pada tahun 2024, anggaran yang dikeluarkan sebesar 37,52 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, 28,76 triliun rupiah dialokasikan untuk KPU daerah, sementara untuk Bawaslu daerah 8,76 triliun rupiah. Artinya begini, kalau pilkada itu berbiaya mahal, melihat situasi politik yang terjadi di 2024 kemarin, sebenarnya jadi mahal kan bukan karena apa, tetapi karena memang dilakukan secara serentak. Jadi seakan-akan tampaknya memang anggarannya jauh lebih besar daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Tetapi dengan situasi dilaksanakan di 545 daerah, ada pemilihan gubernur dan pemilihan kabupaten kota, maka saya rasa anggaran itu juga proporsional saja kalau dilihat dari situasi itu. Nah, apapun sistemnya Mbak Gina, mau menggunakan pemilihan langsung melalui rakyat, atau mau menggunakan pemilihan yang ditunjuk melalui DPRD, atau bahkan ada lagi wacana baru tentang e-voting misalnya, memilih dengan menggunakan teknologi, apapun itu sebenarnya tidak akan menghasilkan kualitas kepemimpinan yang baik kalau di dalam prosesnya tidak diimbangi dengan etika hukum yang berkeadilan. Kalau dalam prosesnya tidak diimbangi dengan kesadaran tentang bahaya politik menggunakan money politik dengan pola-pola patron klien yang dilanggengkan di daerah-daerah. Apapun sistem pemilihan yang digunakan, sedianya tidak akan melahirkan dorongan untuk korupsi selama kandidat dan pejabat negara memiliki integritas. Bicara korupsi, bicara integritas. Integritas itu apa yang diucapkan, apa yang dilaksanakan, apa yang diperbuat itu harus seias kata. Jadi jangan sampai hanya omong doang. Lah ini yang terjadi. Ketika belum menjabat, orang Jawa bilang jarkoni, iso ngajar, iso ngelakoni. Begitu menjabat, melakukan suatu tindakan tercela. Ini konsep integritas, Mbak. Integritas yang tidak masuk pada hati kalbu pejabat publik yang bukan. Karena konsep integritas itu tidak hanya ucapan, tapi juga bagaimana implementasi pelaksanaan, bagaimana keteladanan, bagaimana mungkin seorang gubernur itu bisa diteladani kalau seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Oleh karena itu, dalam hal ini, kalau terkait dengan biaya, saya kira itu klise. Kalau memang seperti itu, jangan jalan gubernur dong. Karena gubernur itu suatu pengabdian, suatu keinginan rakyat. Kan gitu. Jadi inilah yang seolah-olah yang sejak kemarin dalam segi politik, seolah-olah kalau bupati itu biaya mahal, gubernur biaya, jangan nyalon. Ketika sebuah kursi jabatan dibeli dengan mahal, korupsi hanyalah masalah waktu. Selama biaya politik masih tinggi, sistem pendanaan kampanye belum transparan, dan masih maraknya budaya money politics, rasanya pintu korupsi masih akan terbuka lebar.